Oke, Kak Mary menyimak dulu ya antara Pak Pendeta dengan Bang Zuma. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Saya mendengar yang disampaikan saudaraku Zuma. Itu sesuatu hal yang narasinya itu dongeng sebenarnya. Karena kita harus lihat rekonstruksi peristiwa orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Itu ada rasul-rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus. Bahkan di dalam catatan Injil Matius pasal yang ke-27, itu ada upaya untuk mengaburkan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus oleh sejumlah orang-orang ahli Taurat untuk membayar para prajurit Romawi untuk menyebar berita bohong bahwa mayat Yesus telah dicuri. Jadi peristiwa mengenai kematian Kristus di atas kayu salib itu peristiwa penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa Bang Zuma tahu ini? Tahu. Saya udah tamat kalau itu, Pak Pendeta. Tamatnya bagaimana? Jangan sampai sekolah salah. Keturunan Hawa, keturunan Adam akan bermusuhan dengan keturunan iblis sampai kiamat. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ, Bang. Keturunan di situ dia keturunan perempuan. Yes. Semua manusia yang ada ini adalah keturunan laki-laki. Siapakah keturunan perempuan itu? Di dalam iman Kristen, satu-satunya keturunan perempuan itu ialah Yesus Kristus. Dia tidak ditanahkan melalui laki-laki. Roh Kudus. Anda harus banyak belajar berarti, Pak Pendeta. Berarti Anda yang kurang belajar, Bang Zuma. Oke, saya kasih dalil, Bung. Yohanes Ya, 3 nomor 8. Berapa? Yohanes 3 nomor 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus lahir dari roh Allah. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh Allah, berarti bukan cuma Yesus yang lahir dari roh. Oh, itu salah. Pengertiannya tidak begitu. Masih kurang? Itu bicara tentang dilahirkan kembali. Bagaimana manusia bisa terlepas dari ikatan kegelapan. Oke, kalau begitu Anda silakan berselancar ke Kejadian 6 nomor 3. Kejadian berapa? 6 nomor 3. Lancar terus kita ya. Iya, harus gitu. Kita harus menyampaikan kepada jemaat. Ya, silahkan. Iya, silakan. Kemudian Elohim berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Ya, bagaimana? Gimana? Apakah cuma Yesus yang merupakan roh Allah saja atau semua manusia? Di dalam bahasa Ibrani, Iya, silakan. ada kata nepes dan ada kata ruah. Iya, silakan. Di situ Ya, dikatakan ruah. Kita bicara tentang roh di situ, itu berbicara tentang sesuatu yang spiritual. Jadi tubuh jasmani manusia bisa mati, tetapi mengenai kehidupan roh, kehidupan spiritual manusia tetap eksis. Iya, apa masalahnya? Yesus Ya, pun tidak ada demikian masalah. ada. Maka Iya. jadi Yohanes 3 dibilang, engkau harus dilahirkan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru itu yang menjadi majas. Itu metafora itu. Kalau yang dijadikan yang ada di Kejadian 6 nomor 3 itu seirama dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 34. Tidak tepat, itu tidak Oh, tepat. nggak bisa Bang, karena itu adalah ucapan Janji Yesus. kepada Hawa. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu janji kepada Hawa. Yesus Ya. menyatakan itu kepada siapa? Itu Yesus- janji kepada Hawa. Dengar, Sedangkan di Yohanes 3, Yesus menyatakan itu kepada siapa? Yesus menyatakan kepada siapapun yang dikaruniai roh Tuhan dengan tidak terbatas. Dalil. Loh, dari mana Anda tahu? Dalil. Saya bacakan Dalilnya dalilnya. mana? Oke, saya bacakan. Sebab Itu siapa bukan yang dimaksud diutus? Tuhan. Sabar, saudara. Iya, Sebab oke. siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu di mana? Maksud itu konteksnya di mana? Yohanes 3 nomor 34. Nah, tadi Yohanes 3 ayat 6. Nah, sekarang Yohanes 3 nomor 34. Di dalam penafsiran. Ini saya tidak butuh penafsiran, saudara. Tidak butuh penafsiran. Ini ucapan Harus Yesus. penafsiran. Kenapa bisa? Dalam Apa membangun dasarnya? keyakinan, di dalam Coba. Kristen, itu Coba. objektif konstruktif dan Coba semua Anda. metode Coba tafsir yang Anda. benar. Oke.